Dan selesai saya khotbah, saudara. Teman saya terjemahkan dalam bahasa Finland. Begitu semua selesai, Roh Kudus kerja luar biasa. Orang dijamah Tuhan sampai ke pelanting-pelanting dijamah Tuhan. Di gereja Pantai Costa di Finland, di Helsinki pada waktu itu. Begitu selesai, kami diajak makan malam sama-sama. Saya diajak naik mobil, kita menuju ke restoran Hungaria di situ. Ketika naik mobil, saya ngomong sama yang nerjemahin saya. Hari ini ada mujizat luar biasa. Dia bilang, ya, Roh Tuhan kerja tadi ya. Hebat sekali, banyak dijamah Tuhan. Waduh, saya yakin gereja itu akan diubah Tuhan luar biasa. Saya bilang, ya itu satu di antaranya. Tapi ada yang lebih besar lagi. Apa dia bilang? Tadi pertama kali saya khotbah dalam bahasa Inggris. Dia bilang, bohong. Gak percaya saya. Tanya istri saya. Dia bilang, ya. Iya katanya. Berhenti nyetirnya. Berhenti sudah. Di tengah dipikirkan. Zet, dia berhenti. Yang benar. Iya saya bilang. Ya itu mujizat, betul itu mujizat. Bagaimana kalau macet? Kamu yang terusin kalau macet, saya berkata. Bayangin. Hanya saya bilang, jangan ngomong orang-orang. Tidak ada orang tahu. Iya, nggak ada orang tahu. Ada rekamannya, saudara. Saya bawa pulang rekamannya. Saya bawa tempat saya nginep. Kemudian saya bawa Walkman, saya bawa speaker 2 kecil. Jadi malam itu saya putar lagi. Saya dengerin lagi. Kayak bukan suara saya. Terus saya ingat zaman Menara Babel, saudara. Rupanya Tuhan masih bisa muter lidah kita. Kok bisa keluar kayak begitu? Anda ngerti? Itu Tuhan, saudara. Tapi kalau Anda dekat dengan saya, Anda perhatikan ya. Kalau saya tidak dalam roh betul-betul. Dan tidak dalam urapan, kacau. Berantakan, hiran. Tetap masih bisa. Tapi bisa berantakan gak karuan. Gampang, ngertinya gampang. Ini gak terlalu siap ini orang. Ketahuan sekali. Aneh ya saudara. Tapi saya belajar begini. Itu Tuhan. Dia ngelihat hati kok saudara. Dia lihat hati kita. Kalau dia lihat ada kerinduan kuat dalam diri kita. Untuk memberi sesuatu dari hidup kita total bagi dia. Saudara akan lihat Tuhan dari semuanya itu. Mulailah dengan hati saudara. Jangan khawatir dengan semua keterbatasanmu. Pertama-tama Eliezer hanya minta sedikit. Dia gak minta banyak, sedikit. Tapi dari yang sedikit itu loh saudara. Allah akan menyatakan kuasanya. Saya ingat cerita ini saudara. 2 tahun lalu kalau tidak salah. Saya diajak Bob Weiner ke India. Dia buat konferensi untuk para mahasiswa. Dan ditargetkan sekitar 10.000 mahasiswa dari seluruh India akan kumpul di kota Hyderabad. Kenyataannya sekitar 13.000 lebih yang hadir pada waktu itu. Nah, saya diminta menjadi salah seorang pembicara. Dan kalau Anda bisa bayangkan itu ngeri sekali. Yang bersama-sama bicara selain Bob Weiner ada Ulf Ekman. Ini orang gede di Eropa. Rani Sebastian nanti juga akan mengajar kita yang berkali-kali bangkitkan orang mati. Dan beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai nabi-nabi. Beberapa seorang dokter ahli bedah yang terkenal di Amerika. Dr. Mark Nusswender yang dipakai Tuhan juga. Orang gede-gede. Dan hampir semua itu orang tinggi besar yang hitam saya dengan Rani Sebastian, keturunan India. Tapi dia ini membantu Ulf Ekman lama, belasan tahun di Uppsala, di Swedia. Jadi saya datang dengan istri saya, dengan Ibu Linda Bernat ikut pada waktu itu. Hari pertama kami kumpul, para pembicara semua kumpul di kamarnya Bob Weiner. Bu Linda ngomong sama saya, Pak, kita pulang aja yuk. Kenapa? Saya balik kamar aja Pak, minder nih orang gede-gede. Bu Linda di sini dong, temenin saya. Bu Linda minder, saya lebih-lebih, saya bilang. Saya abis nih kayak cacing. Bukan ulet saudara. Kayak kepompong kecil. Kalau ulet buat gatal. Saya bilang kayak cacing nih, saya gak bisa apa-apa. Ini terlalu gede buat dihadapi. Saya bilang kalau boleh milih, saya ingin jadi pendengar dah daripada dengan mereka. Lalu kemudian kami doa sama-sama. Bob bilang begini, saling dikenalkan gitu. Dia bilang,
Oke? Sekarang saya mau tanya, Anda mau nyampaikan apa? Nah, saya bingung. Nyampaikan apa ya saya? Orang kalau sudah nggak punya rasa percaya diri, kacau semua, saudara. Terus tanya masing-masing. Udah, saya jawab juga akhirnya. Lupa saya jawabnya apa, saudara. Sambil tegang mau jawabnya, ngomong asal ngomong aja. Terus ya gini caranya. Nanti kita akan bagi 2 macam acara. Satu yang pleno, semua di lapangan. Tiap malam kita buat KKR. Tapi pagi sampai siang kita buat workshop lokakarya. Dan kalian ada 10 pembicara semua. Akan masing-masing dapat jatah kelas masing-masing. Nah, kalian harus mempromosikan dirimu sendiri. Supaya orang mau datang di kelasmu. Kalau promosi kalian kurang bagus, tidak ada orang mau dengerin kamu. Nah, saya mikir, iya, mana ada orang mau dengerin saya, saudara. Lalu kemudian mulai ini modelnya Bob, saudara. 10 pembicara dijajar di panggung. Saya cari yang paling akhir, saya di ujung, saudara. Ini orang senior-senior semua. Lalu dia berkata, ini para pembicara. Ini nomor mereka, dan ini dari dasar ini Anda akan cari kelas mereka nanti di mana. Tapi nanti setelah Anda pilih, baru kita ngerti nanti Anda di ruang mana, mereka pakai kelas yang mana. Saya paling ujung, saya bilang, aku mau ngomong apa? Kita orang timur tidak biasa mempromosikan diri, saudara. Jadi suruh jual kayak kecap gitu di pasar, susah. Mereka biasa. Yang seorang ngomong begini, saya dipakai Tuhan, saudara, membangkitkan beberapa orang mati. Saya akan ajarkan prinsip-prinsip rohaninya kepada Anda. Saya bilang, ya curang, semua mau ikut kamu dong. Wah, semua mau pakai orang mati. Saya bilang, ini orang, tapi gitu. Kalau Anda datang ke kelas saya jamin hidupmu akan berubah. Anda akan dipakai Tuhan, seperti Tuhan pakai saya. Ya saya pikir, ya ikut kamu aja semua membangkitkan orang mati. Yang kedua nggak mau kalah. Tuhan pakai saya dalam urapan kenabian. Hikmat, marifat, ketajaman saya membuat orang diberkati. Saya akan berdoa nanti supaya Anda juga jadi nabi-nabi Tuhan semua. Bayangin. Ayo Anda mau pilih mana? Nabi, bangkitkan orang mati. Yang seorang berkata gini, saya dipakai Tuhan untuk dalam hal keuangan. Orang yang mendengar pengajaran saya akan diberkati keuangannya. Itu India miskin semua. Dia ngomong, kalau Anda ikut kelas saya ajari prinsip hidup berkelimpahan. Anda selesai, hidupmu akan diberkati, limpah seperti yang saya alami. Bangkitkan orang mati, nabi, hidup berkelimpahan. Milih mana, saudara? Bayangin, semua ngomong begitu. Menjelang saya bilang, saya ngomong apa ini kira-kira? Habis diborong mereka semua. Paling baik, saya bisa semuanya. Mestinya gitu kan, saudara ya? Ikut saya, dapat semuanya. Mestinya gitu lebih seru, saudara. Tapi gak berani saya. Harusnya begitu, tapi gak berani. Wah, ini orang-orang ngomong hebat sekali. Mereka biasa ngomong begitu. Saya gak biasa. Akhirnya saya ngomong juga, tapi saya gak seperti itu, saudara. Saya hanya berkata begini, saya akan kenalkan kepada saudara jalan Tuhan. Sebagaimana dia pimpin hidup saya. Saya ngomong sederhana sekali. Saudara tahu? Saya diberi kelas paling besar. Sampai tidak ada ruangan yang cukup. Kami pakai lapangan, saudara. Bayangin. Saya lihat orang terlalu banyak. Yang namanya Uf Ekman. Sedikit yang ikut, saudara. Bayangin. Saya ngomong sama istri saya. Lumayan ngalahin Uf Ekman kita hari ini. Makanya saya undang dia ke Indonesia, langsung dia mau, saudara. Dan sejak itu kami baik sekali. Anda lihat, Tuhan itu luar biasa. Kita tidak perlu, Allah tidak cari orang yang punya otak brilian, punya kecakapan-kecakapan hebat. Allah lihat hati kok. Lihat yang dimiliki oleh Ribka, apa? Cuman hati saja. Nanti saya buktikan lebih jauh. Bagaimana hatinya yang sebenarnya. Oke, mari terusin, saudara. Nah, sekarang perhatikan, ini yang luar biasa. Lihat ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal 24, kita teruskan pada ayat yang ke-28.
Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, onta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalananku yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribkah telah datang membawa buyung di atas baunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dan dari atas bahunya, serta berkata, minumlah dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan onta-onta itu juga diberinya minum. Sesudah aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribkah ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribkah, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ.
Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu, dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba-hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada onta-onta datang. Nah, Anda harus bergaris bawahi kata berjalan-jalan, sebetulnya sedang bermeditasi, saudara. Itu bukan cuma jalan-jalan lihat-lihat, dia sedang meditate sebetulnya, dia sedang bermeditasi. Saya tahu ada satu pengalaman dengan Tuhan yang sedang dia alami waktu dia jalan pada sore itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia tengah bermeditasi dengan Tuhannya? Ketika dia sedang sendiri dengan Tuhannya, apa yang terjadi? Ayat 64, Ribkah juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Sebelum dia kenal Ishak siapa? Lihat orang yang hatinya murni, saudara, tulus. Rohnya sensitif sebetulnya. Apa dan siapa yang dihadapi. Ketika dia lihat Ishak datang, dia belum tahu bahwa itu calon suaminya. Alkitab berkata reaksinya luar biasa. Dia turun dari ontanya. Itu merupakan tanda penghormatan yang dia beri, saudara. Tradisi waktu itu seperti itu, ketika orang terhormat datang, yang menghormati turun dari ontanya. Sebelum Ribkah tahu bahwa itu calon suaminya, dia lihat seorang laki-laki berjalan ke arahnya. Saya yakin rohnya ngerti, itu bakal suaminya. Pikirannya belum diinformasi bahwa itu Ishak calon suaminya. Batinnya ngerti, ini calon suamiku. Alkitab berkata, dia turun dari untanya, baru dia tanya, siapa laki-laki itu? Dengarkan apa yang terjadi kemudian. Jawab hamba itu kepadanya, dialah tuanku itu. Begitu diberitahu, ya itulah calon suamimu, itulah tuanku itu. Lalu perhatikan, Ribkah mengambil telekungnya, dan bertelekunglah dia. Bertelekung sebetulnya tanda bahwa sejak hari ini aku sudah jadi istrinya orang. Bayangin. Bahkan sebelum ketemu, mungkin belum jabat tangan, kalau mereka jabat tangan, belum omong apa-apa. Tahu ini calon suaminya, dia tutup mukanya, dia tutupi. Dan dia berkata dengan telekung itu, dia berkata, yang boleh lihat wajahku hanya dia. Sejak dia ketemu, baru lihat saudara. Hatinya sudah berkata, dia tuanku, aku hormati dia. Dia tutup wajahnya. Dan dengan demikian dia berkata, hari ini aku jadi istrinya. Bayangin saudara. Nah itu hati seperti itu loh. Yang Tuhan cari dalam hidup kita. Setiap kali kita dengar tentang Tuhan Yesus yang baik. Tiba-tiba keluar rasa hormat yang dalam dari batin kita. Dan kita tahu ini Tuanku. Dan waktu kita jumpa dengan dia, kita berkata, Tuhan aku kenal engkau sekarang. Kita tutup wajah kita. Dan tidak pernah dibiarkan orang lain menikmatinya. Tapi banyak orang Kristen jual tampang malah. Lihatnya aku ini dibuka saudaraku. Sikapnya kayak begitu. Dengan dunia dia jual tampangnya. Ribkah baru ngerti itu calon suaminya. Dia tutup wajahnya. Telekung itu membuktikan
dia sudah bersuami dan hanya suaminya yang boleh menikmati kecantikannya. Anda ngerti? Hatinya ini. Eliezer tidak pernah salah pilih. Berapa banyak gadis di Ur Kasdim waktu itu. Dia tidak salah pilih. Dia cari, dia tes dari hal yang kecil sekali. Dari yang kecil itu keluar semua yang di dalamnya. Dan yang dia cari adalah yang di dalamnya. Rupanya kecantikannya lebih karena ekspresi manusia batiniahnya, saudara. Bukan sekedar cantik di luar. Kecantikannya itu dari dalam sebetulnya. Dan lihat dari sikapnya, Anda tahu dia wanita yang spesial sekali. Alkitab berkata, teruskan lagi. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam. Demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Eliezer tidak pernah salah pilih. Saudara akan lihat orang-orang yang diberi anugerah yang begitu besar oleh Tuhan. Dan engkau berkata, kenapa dia Tuhan? Ingat, Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah salah pilih. Sebab dia lihat yang di dasar hati, saudara. Kalau kita makin sensitif dengan Tuhan, setiap kali kau ketemu dengan orang, engkau tidak akan lihat luarnya, engkau lihat dalamnya. Hari ini saya mengalami pengalaman rohani yang bagus sekali, saudara. Bagaimanapun kita ini orang tinggal di Indonesia, kalau kita ini ketemu dengan orang berseragam, polisi atau militer, secara psikologis ada dampaknya buat kita ya. Kalau kita mau jujur ketemu gitu, rasanya ada sesuatu yang entah gimana, perasaan-perasaan yang tertentu lah dalam hidup kita, ataukah positif ataukah negatif, tergantung dari pengalaman masing-masing kita. Jadi saudara, Anda tes, saya diundang bicara dalam kebaktian Paskah di Polda, di kepolisian daerah. Ada seorang kolonel yang telepon kantor dan minta saya melayani mereka hari ini untuk urusan kebaktian Paskah. Lucu sekali, saya sampai di tempat penjagaan dengan istri saya baru tanya tempatnya di mana. Ada satu sersan masih muda sekali datang, Pak, boleh saya antar Bapak? Oh boleh. Dia masuk ke mobil saya karena jarak masuknya jauh sekali dengan tempat aulanya. Begitu sampai di mobil tanya begini, Bu Foni di mana Pak sekarang? Bu Foni itu staf kami yang sekarang jadi misionari di Hong Kong. Saya bilang, di Hong Kong, kamu kenal? Saya dulu muridnya Bu Foni katanya. Oh baguslah, kamu jadi anak Tuhan yang baik di sini ya? Ya Pak katanya. Harus saya diantar di aula. Yang hadir hari ini sebagian besar perwira menengah, saudara. Dan mereka bukan orang-orang pangkat biasa, mereka perwira menengah dari mayor sampai kolonel. Mereka hadir. Dan mungkin sebanyak jumlah kita ini. Dan mereka kumpul karena di Polda banyakan mereka perwira menengah. Dan kami buat kebaktian Paskah. Saya lihat mereka dengan seragam mereka. Saya bisa ngomong sama istri saya, heran ya perasaanku hari ini. Aku gak merasa apa-apa. Sebab tiba-tiba yang saya lihat itu hati mereka. Dan mereka kaku sekali kan caranya. Mau kebaktian aja baris, gebrok-gebrok segala macam. Polisi kan saudara. Istri sampai geli, saya bilang, kebaktian kok nginjek-nginjek dulu ya. Saya bilang, ya, caranya mereka lah polisi kok saya bilang. Lalu kemudian saya naik mimbar. Istri saya bilang, waduh itu mimbar mengerikan sekali, gede sekali mimbar. Lalu kemudian mereka duduknya itu bukan begini. Mereka duduk itu mimbar menghadap sini saudara ya. Sebagian duduk itu menghadap sana, sebagian menghadap sini. Jadi itu mereka, saya bilang, Bapak-bapak, saya bilang, sekarang semua jadi anak Tuhan, tidak usah jadi polisi dulu. Duduknya muter, saya bilang gitu. Bisa nggak ada takutnya loh saudara. Nanti kalau saya sudah turun dari mimbar, jadi polisi lagi, sekarang anak Tuhan. Dengerin hamba Tuhan bicara, putar, banyak gitu. Istri saya ngomong, kamu ngomongnya kok gitu? Ya kan itu kan saya lihat hatinya kok. Di balik pangkat, di balik tanda jasanya, di balik pengalamannya, di balik apapun yang ditempelkan di dadanya, saya lihat tembus sampai ke dasarnya. Saya diberitahu Tuhan, saya dilihatkan hati mereka. Mereka butuh Tuhan. Aku datang bawa pesan Tuhan buat mereka. Mereka mesti dengerin suara Tuhan. Itu kalau Anda belajar nanti, ketika hatimu makin dipulihkan, engkau akan lihat orang bukan hanya di atributnya, engkau lihat sampai ke dasarnya. Di situ yang namanya takut sama orang nggak ada, saudara.
Kita hanya takut dan hormat kepada Tuhan. Oke, kita mengasihi, kita menghormati, tidak perlu kurang ajar, tapi kita bisa ngomong dengan begitu bebas. Tidak urusan. Ada boleh kolonel, boleh apalah saya bilang. Tetap Tuhan itu luar biasa. Amen, saudara. Saya pernah diundang di Natal dari pendidikan mereka, Bintara mereka di Sukabumi. Itu di aula Anton Sujarwo di Sukabumi. Saya diomongin Tuhan begini. Ini ada beberapa orang yang masih melihat seperti orang Majus lihat bintang di atas. Dan bilang ada beberapa orang yang ngarapkan naik pangkat dari jenderal-jenderal di Jakarta. Tak omongin, saudara. Polisi semua. Saya bilang ini ada pesan Tuhan. Jangan ngarapin jenderal-jenderal yang di Jakarta. Berharap dong kepada Tuhan. Istri saya lihat ikut saya bilang, kamu kok ngomongnya gitu? Ya ini pesan Tuhan kok, saya bilang. Kamu gak takut? Enggak, mereka undang saya kok. Mereka butuh saya. Saya gak butuh mereka. Sekarang. Entah kalau lain kali. Kita berkata gitu. Sekarang mereka butuh saya. Saya sampaikan pesan Tuhan. Kalau matamu dibuka, lihat hati orang, saudara. Engkau tidak lagi peduli dia kaya, dia miskin, dia punya pangkat. Dia orang tidak berpangkat. Tidak jadi soal. Ditembus sampai ke hati kita, saudara. Dan Eliezer berbuat seperti itu. Orang, saudara, boleh punya atribut seperti apa. Kalau kayak Naaman, dalamnya kusta semua, apa yang dia bisa buat? Dan Elisa itu tahu treatmentnya. Orang hebat luarnya, kusta dalamnya, suruhannya maju. Mandi di Yordan 7 kali, ngamuk saudara. Tapi itu treatment bagus, kena kesasaran. Tapi itulah Eliezer kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Dia tidak pernah salah pilih orang. Dia tahu akan hati orang yang dipilihnya. Dia tahu bagaimana mengujinya, dengan ujian kecil dia tahu di dalamnya apa. Dan waktu sungguh dibawa kepada Ishak, Ishak sendiri langsung mencintainya. Sebab dia tahu yang di hadapannya bukan wanita sembarangan, tapi yang hatinya sensitif dengan Tuhan dan peka hatinya. Bagian yang terakhir, Kejadian pasal 25. Saya bacakan sekarang, lihat pada ayat 19. Semalam sudah saya sampaikan. Dan mari kita lihat akan kisah ini, saya ulang lagi sekali membacakan buat saudara. Kejadian pasal 25. Perhatikan mulai ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel orang Aram, dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, ia ini adalah Ribkah. Kalau Anda punya bahasa Inggris, akan tahu terjemahnya she, bukan he. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia, Ribkah ini, she, pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nih, lihat hatinya saudara. Dia tahu ada yang bertolakan di kandungannya. Dan melihat itu Alkitab berkata, dia minta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dan Tuhan pun berfirman kepadanya. Luar biasa. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita berhenti dulu saudara. Kalau Anda perhatikan Sarah misalnya, tidak pernah Alkitab berkata Tuhan ngomong detail langsung seperti ini dengan dia. Allah ngomongnya kepada Abraham, dia tegur Sarah waktu dia tertawa. Dan Tuhan berkata, memang kamu tertawa. Tapi berupa teguran. Kenapa kamu tertawa? Aku tidak tertawa. Dia berkata, kamu tertawa. Istri-istri Yakub, Rahel sekalipun, Tuhan tidak bicara begitu detail. Tapi kepada Ribkah, dia bicara, saudara. Ini perkecualian yang aneh. Sebab tradisi perjanjian lama, dalam Kejadian terutama,
Kalau istri atau perempuan tidak terlalu didetailkan, ditulis dengan lengkap oleh Alkitab karena bagian dari tradisi mereka. Tapi Ribkah, Alkitab berkata, dia minta petunjuk Tuhan. Dan Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Alkitab tidak berkata lewat Ishak, langsung kepada Ribkah. Nah, orang seperti ini, lihat akan privilege kehormatan yang dia terima. Suaminya tidak kawin lagi. Hebat, saudara. Bapaknya kawin beberapa kali. Anak-anaknya nanti kawin beberapa kali. Tapi khusus yang satu ini, Ishak tidak menikah lagi. Paling tidak Alkitab tidak menyatakan itu terjadi. Dan tidak ada keturunan dari yang lain. Ini yang terjadi, saudara. Orang yang hatinya lurus di depan Tuhan. Dan dia punya hubungan yang intim dengan Allah secara pribadi. Anda akan punya yang namanya the favor of God. Kemurahan Allah, belas kasihan Tuhan akan menudungi terus akan kehidupan kita. Amen, saudara. Teruskan lagi. Ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Yakub artinya tukang jegal, penipu. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Ia orang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang atau stabil, terjemahan yang lain, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia apa kemarin? Suka makan daging buruan. Tapi Ribkah kasih kepada Yakub. Mengapa dia kasih kepada Yakub? Sebab dia tahu dari petunjuk Tuhan, bahwa yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Yang dia kasihi seperti yang dikasihi Tuhan, saudara. Harusnya kan kerjasama nih. Esau suka berburu, Ribkah ibunya suka masak, Ishak bapaknya suka makan. Ya kan, saudara? Jadi mestinya kan cintanya kepada Esau, anak laki pertama. Tapi Ribkah, Alkitab berkata, dia kasih kepada Yakub. Mengapa? Sebab dia tahu yang muda akan lebih berkuasa dari yang tua. Dari mana dia tahu? Karena petunjuk Tuhan. Dari mana mengapa Allah beri petunjuk? Dia minta petunjuk Tuhan. Lihat akan lengkapnya hati seseorang. Saudara, gereja seperti ini loh yang Tuhan inginkan. Kalau saya bilang gereja, bukan merek tertentu, bukan lokal tertentu. Tapi gereja secara keseluruhan, tubuh Tuhan, saudara dan saya. Umat yang punya hati seperti ini, yang dicari Roh Kudus hari ini, untuk satu kali dihadapkan kepada Yesus Kristus sebagai mempelai wanita, dan dia sebagai mempelai pria. Amin, saudara.